Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, malam ini saya dengan gadis izinkan kami akan melakukan ini namanya talk show ya, mini talk show dengan narasumber kita yang bernama Kak Fani. Beliau adalah ahli gizi yang saat ini sedang menempuh pendidikan S2 gizi, gitu ya Kak Fani ya. Halo, selamat malam Kak Fani, gimana kabarnya? Malam Kak Gadis, Alhamdulillah baik. Gimana Kak Gadis Ya, sendiri? alhamdulillah. Nih kelihatan sehat kan ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, udah fresh ya meskipun Alhamdulillah, iya. malam-malam gitu. Iya, meskipun malam kita harus tetap semangat dong ya, harus tetap ceria. Oke Kak Fani. Nah, di tengah-tengah kesibukan Kak Fani, alhamdulillah beliau meluangkan waktunya untuk berbagi kepada kita dengan tema hari ini tentang makanan manis. Mungkin di tengah-tengah kita gitu ya, sudah nggak asing gitu ya makanan dan minuman yang dijual di sekeliling kita yang semuanya itu kebanyakan adalah manis-manis gitu ya. Udah orangnya manis, makanan minumannya manis-manis kayak gitu. Jadi nanti kelebihan manis lagi. Nah, malam ini kita akan bahas tuntas tentang apa sih itu makanan manis gitu ya. Sebetulnya apakah semua makanan manis yang di luar sana itu memang kita butuhkan atau memang, tidak gitu ya? Dan makanan manis yang seperti apa yang sebaiknya kita konsumsi sehari-harinya sehingga makanan manis pun itu juga, eee, apa, apakah dibutuhkan juga untuk tubuh ataukah tidak? Nah, monggo Kak Fani bisa dimulai. Untuk Oke. yang pertama sebetulnya makanan manis tuh apa sih, Kak? Kan donat manis ya, coklat manis, buah mangga yang mateng juga manis gitu ya. Nasi juga ada manis-manisnya, air mineral juga ada kan yang iklannya manis-manis gitu Iya. kan ya. Jadi sebenarnya manis tuh banyak, Kak, gitu kan. Monggo, Kak, boleh dijelaskan. Oke, makasih banyak Kak Gadis atas kesempatannya. Lebih ke sharing-sharing aja kali ya, lebih Iya, santai gitu. Kalau iya, Kak. makanan manis ya biasa ya, makanan yang mengandung gula gitu. Nah, sebenarnya tuh makanan manis tuh berbagai macam, nggak cuma ada sukrosa, laktosa, fruktosa, macam-macam gitu ya. Nah, mungkin yang lebih terkenal di era sekarang itu ya lebih apa ya, makanan ada manis, minuman ada manis gitu ya. Jadi ya memang manis-manis ada yang asli, ada yang buatan gitu. Jadi kalau misalnya Oke. di kemasan-kemasan itu kan biasanya ada pemanis buatan berbagai macam jenisnya gitu. Nah, biasanya makanan manis ini tuh gizinya tuh cenderung rendah gitu. Biasanya kalorinya yang lebih tinggi. Terus apa ya? Yang pernah aku baca itu coklat itu pernah dibuat coklat adalah salah satu makanan manis gitu ya. Nah, itu apa ya? Diproduksi buat di kalangan militer gitu ya, biar Mhm. asupan Oh, iya, eh, iya. Mhm. energinya lebih padat gizi gitu loh. Jadi Oke. biar nggak terlalu apa ya, lemes gitu. Jadi kan Mmm, cukup tinggi kalorinya tadi itu ya. Itu. iya. Terus juga zaman dulu itu, nah mungkin cerita terkait agak sejarah dikit ya. Kenapa kemarin banget dapet lecture-nya gitu terkait antropologi gitu. Nah, eh kan ditanyain kenapa sih kok makanan kan saya domisilinya di Jogja nih ya kak ya. Iya. Apa kenapa coba di Jogja itu cenderung makanannya manis gitu, gudeg manis, Oh, bahkan iya bener. sayuran Heeh, manis heeh, gitu mhm. kan. Terus eh Iya. kita kenapa ya berpikir karena awetan, karena dulu susah. Oh justru malah Mhm. ternyata jawabannya enggak. Karena zaman dulu itu Kenapa tuh, Kak? di daerah Mhm. Jogja dan sekitarnya itu tuh banyak banget pabrik gula. Jadi kayak mungkin ini Oh, ya tumpeh-tumpeh gitu ya banyak banget gitu. akhirnya Makanya dimanfaatkan jadi makanan. dimanfaatkan, makanya sampai sekarang pun eh, daerah Jogja tuh lebih terkenal manisnya gitu ya. Mhm, Nah itu mhm. juga apa ya? eh
mendukung sekali dengan resiko-resiko berbagai penyakit, salah satunya Oke. diabetes gitu. Mm-mm, Jadi mm-mm. emang dikait-kaitkan terkait dengan diabetes, Mm-mm. terus berbagai penyakit tidak menular lainnya, ya mungkin salah satunya Iya. dari makan manis. Selain dari Gigi berlubang selain juga, Kak. nah itu tadi juga sempat baca juga kalau kalau manis tuh dikelompokkan dari beberapa hal gitu. Pernah baca apa? Sangat kariogenik, Iya, kurang betul. Kariogenik. kariogenik Mm-mm. gitu kan, tidak Resiko ada bikin karies giginya tinggi. resiko kariesnya tinggi. Jadi kayak ya itu coklat, permen, dan itu biasanya eh, makanan kesukaan anak-anak. Sebenarnya anak-anak itu orang dewasa juga suka ya coklat Ih, gitu. cewek suka banget, Kak. Meningkatkan mood gitu ya. Iya, apalagi PMS tuh ya, tuh makanannya Hmm. coklat. Jadi gitu. Terkait kalau definisinya ya ya jelas lah ya makanan dari ada gulanya. Nah, mungkin gulanya berbagai macam jenisnya itu juga udah Mm-mm. masuk namanya makanan manis. Mm. Oke, jadi memang makanan manis tuh ada yang buatan, ada yang alami ya, Kak ya. Berarti Tuh. yang buatan pun itu belum tentu tidak dibutuhkan. Tadi yang Kakak sampaikan kalau untuk yang ada makanan manis coklat yang khusus untuk akmil ya gitu ya. Maksudnya untuk tentara gitu ya, Kak. Ya, itu memang dibutuhkan karena kalorinya tinggi. Nah, Sama. kalau misalkan untuk yang jenis-jenis buah-buahan gitu berarti manisnya yang memang ini ya, Kak, manis yang baik ya tentunya ya? Nah, jadi mungkin tadi ya gula itu kan berbagai jenis. Salah satunya kan ada yang bikin kariogenik kan karena sukrosa ya, jenis gula yang Iya. sukrosa. Terus kalau Mhm. misalnya yang emang baik itu jenis fruktosa dan laktosa gitu. Nah, fruktosa itu kan banyak di buah-buahan, sayur-sayuran. Terus laktosa Mmm, tuh lebih ke biasanya di susu gitu ya. mhm Nah, mhm. mungkin terkait susu kemasan, susu asli itu kan kadang kadar gulanya juga beda-beda, bisa ditambahkan Mmm, gitu kan. Nah, kadang gula ini juga sebagai tricky juga, sebagai pengawet gitu ya. Jadi memang mmm. ya agak tricky sebenarnya mau mengawetkan, tapi juga tinggi gulanya, jadi perlu diperhatikan aja sih. Boleh kok makan manis itu boleh, cuma ya nanti kita lihat ya seberapa banyak porsinya. Jadi harus dihitung-hitung ya, Kak, ya? Sehari itu udah makanan manis berapa kali gitu ya? Nah ini oke nih, menarik nih, Kak. Berarti makanan manis tuh harus dibatasin ya, Kak, ya? Nah batasnya sehari itu kita harus berapa nih, Kak, makanan manisnya? Hmm. Iya, kebutuhan sehari ini ya, emang Mhm mhm. dibatasin gitu. Kalau dari pedomannya Kemenkes sendiri itu sekitar 4 sendok makan atau 54 gram. Jadi kalau misalnya kan misalnya bikin teh, bikin kopi itu kan pakai sendok ya, kira-kira 4 Iya. sendok makan. Mhm Itu tuh maksimal banget, tapi itu kebutuhan dalam sehari ya. Jadi misalnya kalau mhm. dalam pagi itu udah minum teh, teh udah katakanlah 2 sendok makan nih. Terus nanti Iya. sore juga minum teh gitu. Dan berarti kan udah 4 sendok makan tuh. Nah, berarti Mhm mhm. setelah itu ternyata di siang hari dia ngopi, ngopi di kafe. Itu kan juga ada Mhm. gulanya juga. Iya Berarti iya. kan itu udah over. Iya. Belum dari makanan yang lain, misalnya roti, coklat, Nah, heeh permen heeh. gitu kan. Dan Ada itu nggak bisa gulanya. Nah, dihitung kan, itu Kak, perlu kalau kayak gitu? diperhatikan. Mhm. Nggak terhitung kalau kayak gitu ya, Kak? Jadi ya, kalau misalnya terkait makanan kemasan, kita bisa hitung. Jadi kan kita lihat kan di nutrition fact-nya itu Oh dalam iya, satu betul. kemasan atau satu porsi itu gulanya ada berapa banyak. Mhm Nah, mhm. kalau misalnya terkait di misalnya beli kopi atau minuman-minuman manis itu juga ya kalau bisa ya nggak usah sering-sering gitu. Kalau misalnya sering pun atau kadang kala beli gitu minum pilih yang less sugar aja. Karena memang apa ya? Tingkat kemanisan kita tuh udah ambangnya tuh tinggi gitu ya. Mhm mhm. Jadi apa ya? Eh kadang tuh 10 gram atau udah 20 gram aja kadang rasanya nggak manis gitu. Mhm mhm Jadi mhm. ambang batasnya udah tinggi. Nah, itu yang perlu Mhm. dia perhatikan. Jadi Saking memang seringnya. Mhm. jadi emang batasannya maksimal tuh 54 gram. Tuh. Baik Wah. dalam makanan ataupun minuman ya. Tapi kalau zaman sekarang nih ya, Kak, ya, karena makanan manis tuh banyak dan minuman apalagi ya yang minuman ada yang boba-boba itu kan. Nah, itu kayaknya konsumsi manis kita itu kayaknya lebih dari ini ya, lebih dari batasnya kali ya sudahnya. Dan Mm-mm. memang Gitu.
resiko kalau dari saya sendiri gitu ya di klinik, memang banyak kayak jarang gitu loh nemu pasien yang giginya tuh nggak ada yang lubang gitu loh. Ya itu mungkin karena faktor makanan juga bisa gitu ya, Kak, ya, makan yang terlalu manis gitu ya. Oke. Kalau menurut Kakak sendiri tuh, gambaran makanan dan minuman manis yang di Indonesia itu yang bagaimana sih, Kak? Yang kira-kira, eee, yang inilah, yang di sekitar kita lah gitu. Iya, oke. Jadi mungkin karena di Jogja jadi kerasa banget ya, apa-apa manis, apa-apa Mmm. manis gitu. Nah, kalau misalnya saya kan juga pernah tuh Kak di Ternate gitu, itu emang manisnya emang nggak terlalu dominan gitu. Jadi memang kerasa banget ya perbedaan daerah itu juga mempengaruhi. Tapi ya mungkin di beberapa berbagai budaya misalnya minum tehnya juga manis itu kan tetap juga. Nah, kalau sebenarnya dari data gitu ya di Indonesia sendiri tuh udah tingkat konsumsi minuman nih, mungkin aku cerita minuman ya. Minuman manis karena kita banyak boba-boba atau Iya, minuman sekarang yang manis-manis gitu kan. jenisnya sama, tapi yang jual beda. Kan sekarang Mm-mm. ini ya banyak sekali, bahkan es es krim pun tuh kan sekarang banyak sekali ya mereknya gitu. Mm-mm. Nah, jadi Kedai-kedai es krim. jadi nggak hanya makanan ya, jadi malah lebih Mhm. concern minuman malah sekarang bisa Iya jadi gitu. betul, iya Karena iya di sekitar sini sangat banyak. mudah ditemukan Di daripada Malang banyak sekali, Kak, soalnya. udah merambah sih. Nah, kalau di Indonesia sendiri tuh emang minuman manis tuh udah nomor 3 se-Asia Tenggara itu. Jadi sekitar 20,23 liter per Masya Allah. orang per tahun gitu. Jadi emang banyak banget yang minum minuman manis. Nah, tingginya minuman manis ini tuh emang apa ya mempengaruhi nanti terkait angka kematiannya yang akibat dari kelebihan berat Mhm badan, mhm obesitas, dan penyakit tidak mhm menular. Dan contoh penyakit tidak menular kan kardiovaskuler ya, penyakit jantung, mhm kemudian diabetes. Nah, memang arahnya jelas ke situ ya. Karena manis-manis lebih over gitu ya dari porsinya. Nah, kalau hmm, anak-anak usia 0 sampai 5 tahun itu emang udah mulai meningkat nih Kak terkait obesitas dan kelebihan berat badannya. Nah, padahal kan ya kasus PTM penyakit tidak menular di masyarakat tuh juga udah beban juga gitu loh terkait pembiayaannya gitu tuh udah tinggi. mhm mhm mhm. Terus emang kalau tingginya konsumsi apa ya minuman manis ini di Indonesia tuh mungkin karena sistem regulasinya ya, kayak itu salah satunya belum belum mengatur terkait penjualan minuman manis. Jadi kan ya ibaratkan aksesnya kita mudah banget nih Kak. Nah, itu belum Mhm. diatur kan regulasinya. Seberapa Mmm, banyak yang harus yang diperbolehkan diperjualkan seperti itu. Terus juga terjangkaunya harga Kak. Jadi kan emang minuman iya lebih lebih apa ya? Terjangkau. Ibaratkan kalau kita iya, ke toko swalayan gitu. mhm Kita mhm. bingung nih mau beli air mineral atau yang rasa-rasa karena harganya Iya mirip-mirip kan atau iya bahkan lebih betul, terjangkau gitu. mhm Kayak apalagi panas-panas, dingin, mhm. kayaknya manis enak Waduh banget enak tuh, Kak. kan. Nah, itu juga mendukung kan ya Mhm regulasinya mhm belum ada, terus harganya juga lebih terjangkau gitu kan. Terus mhm. juga selain itu eh, pemasarannya juga cukup masif ya Kak terkait minuman manis. Iya, mhm Iklan-iklan, kemudian di pinggir jalan mungkin juga mhm mhm. menemukan gitu. Iya, Terkait public figure juga mhm mhm ada yang jadi brand ambassador dan lain sebagainya. Itu dan mhm. yang apa ya anak-anak nih ya yang paling sering terpapar gitu. Kalau anak-anak misalkan untuk konsumsi susu formula, itu apakah ada batasannya, Kak? Soalnya kan ini ya, kadang kan anak kecil itu yang minum susu itu sampai yang, apa ya, berkali-kali gitu loh, berkali-kali botolnya, kayak gitu. Itu ada batasannya nggak sih, Kak? Atau yang tadi yang Kakak sampaikan yang 4 sendok tadi, 4 gram apa 4 sendok tadi? Apa 4 sih? gram. Iya 4 sendok itu ya? Itu untuk dewasa aja atau memang untuk anak-anak juga gitu? Nah kan, apakah 4 sendok makannya ini, eee, kelebihan untuk anak-anak atau mungkin cukup juga gitu?
Bagaimana, Kak? Kalau gula sih emang sebetulnya dibatasi ya Kak ya. Ini sih lebih ke remaja, mungkin anak-anak SD ya, SD, Hmm, kemudian sampai dewasa kita, seusia kita itu emang segitu. Tapi kalau misalnya emang di bawah 5 tahun gitu kan, kayaknya ada sendiri gitu emang dibatasi. Apalagi yang usia masih balita gitu ya, kan balita ya hmm, di bawah 5 tahun. Itu emang iya, memang hati-hati karena memang gimana ya? Takutnya tadi preferensi manisnya tuh tinggi. Jadi kalau emang sudah terbiasa manis, nanti kalau nggak makan manis, akan kurang ya. Hmm, 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 hmm. nah, jadi memang Hmm, eh kalau udah makan manis, makan buah kan nggak terlalu manis ya. iya, iya, iya. Padahal buah itu sebenarnya udah manis gitu. Hmm, hmm. Yaitu tadi Justru itu ya yang sehat ya, Kak preferensi ya? rasa tingkatnya Gula. itu. Hmm, hmm. Hmm, Oke. tuh. Mungkin kalau untuk sehari-hari itu, apakah ada rekomendasi, Kak, untuk kebutuhan manis-manisnya itu apa aja yang bisa dikonsumsi gitu ya? Oke, teman-teman, sepertinya Kak Fani ini sinyalnya sedang ada gangguan. Kita tunggu dulu ya. Jadi tadi saya simpulkan untuk makanan manisnya itu memang sehari-harinya perlu ada batasan gitu ya. Mungkin kita sama-sama saling refleksi begitu ya, karena saya juga suka konsumsi makanan dan minuman yang manis juga gitu ya, sama seperti teman-teman. Mungkin setelah ini harus dikurangi lagi gitu ya, karena terlalu berlebihan itu ternyata tidak baik untuk kesehatan kita. Baik, ini kita tunggu dulu Kak Fani. Halo Kak Fani, apakah Halo, ada yang bisa dibantu? halo, 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 iya halo, ini sudah halo. terdengar. Ya, oke. Udah masuk belum ya suaranya ya? Sudah masuk suaranya, tapi Kak Faninya Tapi masih agak belum sedat masuk. nih kayaknya. Sinyalnya ya Kak ya? Halo Kak. Oke, sambil kita tunggu Kak Fani untuk kembali ke room. Halo Kak Fani. Nah ini teman-teman, karena Kak Faninya sedang ada gangguan, kita review lagi ya materinya Kak Fani tadi. Jadi memang definisi makanan manis itu batasannya Halo, adalah halo. 4 sendok per harinya. Oke. Hai Kak Fani, sudah lancar sinyalnya? Maaf, maaf, sinyalnya agak susah Nggak nih apa-apa. sekarang. Nggak tahu kenapa. Nggak lagi mati lampu Gimana kan Kak tadi di sana? sampai mana ya? Tadi sampai ini Kak, sampai Enggak sih, sarannya nggak nih. ada yang... Mm-mm. Saran Kak Fani nih tentang Hmm. konsumsi manisnya itu gimana? Hmm. Kalau saran nih agak banyak ya sebenarnya. Ke siapa juga ya. Nah, mungkin kalau dari Oke. apa ya? Dari sekolah mungkin ya Kak ya. Dari sekolah itu mungkin lebih membatasi minuman manis atau mungkin dari segi keluarga ya, membatasi untuk anak-anak itu mengkonsumsi minuman manis atau makanan manis ya, dimulai dari orang tuanya terlebih dahulu atau keluarga kita, keluarga di sekitar kita gitu, kita mulai edukasi terkait apa ya, tolonglah dibatasi minuman manisnya, mungkin diberitahu bagaimana bahaya, dampak dan lain sebagainya. Kemudian juga mungkin memastikan kan tadi bilang batasin nih. Nah, solusinya apa Iya. kalau dibatasi? Mungkin kita memastikan Mm-mm. juga ketersediaan minuman yang lebih sehat, makanan yang lebih sehat itu juga penting. Jadi kayak kita nggak boleh, tapi kita harus makan apa? Nah, mungkin Nggak ada yang disediakan lain juga. gitu ya Kak? Mm-mm. Dikasih contoh-contohnya mungkin dimulai dari jus gitu. Misalnya kalau memang yang bagus itu buah potong ya daripada jus karena kan Hmm. beberapa vitamin memang tidak kuat dengan apa ya panasnya. Jadi
ada Hmm. perpecahan vitamin dan mineralnya. Jadi memang kalau bagus tuh memang buah potong. Oke. Nah, mungkin dari situ dulu, misalnya jus gitu, pakai jusnya juga low sugar, gulanya nggak banyak gitu. Terus apa ya? Kalau misalnya dari promosi kesehatan ya, mungkin dari kita menerapkan ya menyadarkanlah dampak minuman manis itu. Halo, iya Kak. Halo, Kak Fani boleh videonya di-off-in aja kalau sinyalnya nggak ini. halo, halo. Halo, oke Kak, sudah masuk nih Kak. Iya Maaf nih, ya nggak habis stabil banget ini. nggak apa-apa nih. Kalau nggak stabil, ya oke, sudah Kak, sudah Apa? aman. Oke, Mm-mm. Bismillah aman. Jadi tadi Mm-mm. ini ya buah potong ya Kak ya. Terus pilihan Mm-mm. buahnya ini cukup satu macam atau sebaik boleh beberapa macam atau ada maksimalnya berapa macam gitu Kak? Atau sebetulnya Nah, konsumsi boleh. buah itu ada batasannya nggak sih Kak? Misalkan sehari makan pisang cukup satu atau mungkin dua atau nggak boleh banyak-banyak juga. Ternyata gula gula pun meskipun alami dari buah juga ada batasannya gitu Kak. Mm-mm. Ada sih Kak. Jadi kalau misalnya buah itu sekitar 2 sampai 3 kalau nggak salah ya. Dua sampai 3 porsi. Jadi kalau Hmm, misalnya kebanyakan pun juga nanti terlalu tinggi serat ya nanti juga mm-mm. berbahaya juga. Jadi memang sekitar 2 sampai Oke. 3 porsi. Mm-mm. Apa ya? Nah, setiap buah itu porsinya beda-beda. Kalau misalnya pisang ya, kalau misalnya dia ada pisang Ambon katakanlah atau pisangnya Iya, agak iya. besar itu satu itu udah satu porsi. Tapi kalau misalnya pisang mas Oke. atau pisang yang kecil-kecil itu Iya. mungkin bisa atau Mm-mm. tiga. Nah itu dua atau Oh, tiga pisang kecil itu masih satu porsi gitu. oke. Mm-mm. Nah, jadi beda-beda. Kalau misalnya anggur itu mungkin Mm-mm. sekitar berapa ya? Lima sampai 7 biji gitu Waduh. katakanlah satu Ini kalau porsinya. lagi sukanya kalap Kak biasanya soalnya. Nah, itu kan. Kirain Nanti makan takutnya juga buah gitu kadang kan diare. aman. Hmm. Mm-mm, aman Jadi kan kalau kayak kelebihan gitu. juga bisa diare dan lain Oke, sebagainya. jadi tetap ya meskipun Nah, itu sehat-sehat jadi juga nggak boleh kelebihan ya Kak. Mm-mm. karena ya kita kalau misalnya gimana aku pernah dengar juga sih kalau misalnya buah itu kalau bisa ya buah sama sayur tuh 2 sampai 3 3 sampai 4 gitu kalau sayur kalau nggak salah. 3 sampai 4 porsi. Jadi emang sayur sama buah yang eh, kalau sayur sebenarnya mereka nilai gizinya agak berbeda ya. Tapi Mm-mm. at least kalau misalnya emang buah gantiin sayur itu nggak bisa. Tapi kalau sayur mau gantiin buah, ya bolehlah gitu. Karena Oh, oke. karena sayur itu kan susah banget ya. Orang Indonesia itu emang konsumsi Mm-mm. sayurnya masih sedikit. Kalau Mm-mm. sayur sendiri kan satu porsinya aja kan 100 gram tuh Kak. Jadi nggak hanya Mm-mm. em, yang penting dalam piring tuh ada sayur. Nah, katakanlah apa Mm-mm. ya contohnya? Oh, lalap, lalap gitu. Lalap kan Oke, kan ada timun sama selada. iya, Nah, apakah itu satu iya. porsi? Ada Belum. kemangi lagi. Hmm, belum 100 belum satu Belum. porsi itu. Oke, jadi harus Jadi satu porsi emang, sendiri ya perbandingannya ya. jadi kalau ibaratkan mau gampangnya tuh antara eh, apa namanya karbohidrat sumber karbo itu kan, saya nasi itu dalam satu piring itu jumlahnya mirip-mirip lah sama yang si sayur ini. Hmm, 1 banding 1 sayur sama Ya, nasinya. untuk mempermudah aja. Untuk Hmm, mempermudah aja sih. iya, Itu. oke Kak. Terus kalau misalnya apa ya? Ya, kalau misalnya ke pemerintah gitu ya emang nggak susah ya. Tapi ini dari salah satu pusat studi juga di UGM itu juga sedang me- apa ya, mengadvokasikan terkait adanya eh, pajak gitu ya, tax gitu terkait penerapan eh, minuman manisnya itu. Jadi kemudian ini ya, mungkin kalau misalnya di kantin-kantin gitu, mungkin ya Kak, bisa disediakan label alarm gitu. Oh ini tuh Hmm, tinggi tinggi gula gitu, atau bahkan juga mungkin cerapa dia sama tinggi lemak dan lain sebagainya itu dikasih warning gitu. Jadi tahu oh ini tuh tinggi gula, ini rendah gula gitu. Nah jadi sekarang apa juga yang dijual di sekolah itu ada ini ya, ada labelnya gitu Kak, mm, mm. seharusnya ya.
Mm-mm, mm-mm. Belum pernah ada itu Kak soalnya. Ya emang masih belum ya di Indonesia. Kalau di luar Belum. negeri Oh, di luar negeri sudah ada ya Kak? udah bahkan Masya Allah. bahkan apa ya, ya kalau mereka kan ada yang ini penyelenggaraan makanannya di sekolah pun kadang udah ada apa ya, cateringnya gitu misalnya, entah Oh, itu oke. masak dari luar outsourcing atau mungkin dari sekolahnya itu sendiri ya, kayak homeschooling gitulah, Mm, mm, boarding mm. school Iya, itu memang sudah disediakan. Nah itu memang perlu perlu ini ya, persiapan yang matang. iya. Perlu ini uji coba dulu nih Kak. Kalau nggak uji coba kayaknya nggak bakalan tahu ini worth it nggak ya buat di Indonesia gitu kan. Sebenarnya Oke, kalau di Indonesia pasti worth it ya, cuma penerapannya nanti yang perlu dimonitoring dan evaluasi. Kalau di oke. kampus saya sendiri ini Mm-mm. emang sudah diterapkan. Dari mungkin Hmm, diawali dari kampus-kampus, kemudian nanti mungkin ada iya. sekolah percontohan, sekolah-sekolah percontohan, kemudian nanti bisa diluaskan lagi. Memang tantangannya agak berat sih ya Kak, karena Mm, mm, semakin mm. banyak gerai-gerai minuman manis itu juga suatu tantangan juga. Apalagi Iya di dipermudah dengan luar. akses kita bisa Mm, mm, mm. bisa GoFood, ShopeeFood, dan lain Nah, sebagainya kan mempermudah, mempercepat iya. juga gitu kan. Rata-rata Minum ini apa penjualan sekarang itu di makanan dan minuman yang manis-manis tuh makin banyak Kak soalnya. makin banyak ya karena banyak Gerai. karena apa Yang ya, konsumsi juga banyak. yang konsumsi juga banyak gitu. Iya. Nah ini makanya tantangan berat sih di promosi kesehatannya juga Tapi kurang konsumsi dilema. makanan manis juga ini kan Kak, gak baik juga kan kalau kita kekurangan gula, ya sebetulnya ya. Gimana Kak? Kalau kita kekurangan gula kan juga sebetulnya nggak baik juga gitu ya, bisa hipoglikemi nggak sih Kak? Mhm. Benar lah. Terkait hipoglikemi ini sebenarnya kuncinya lebih ke teratur makan Kak. Jadi kalau misalnya Oke. alibinya tetap butuh gula, ya memang butuh gula. Oke, halo, halo. Tapi dari sudah Kak, sudah masuk. Tunggu, tunggu, aku coba ganti data. Oke oke, ditunggu Kak. Oke, kita review lagi ya teman-teman untuk tadi sarannya Kak Fani gitu ya tentang bagaimana sih kita supaya tidak sampai kelebihan konsumsi gula gitu ya. Jadi yang pertama memang kita harus membatasi konsumsi gula. Dimulai dari diri kita sendiri, dari lingkungan keluarga gitu ya. Mungkin orang tua ke anak-anaknya itu juga harus dibatasi gitu ya. Jadi memang keluarga ini memang tempat yang pertama yang harus membatasi konsumsi gula. Setelah di keluarga, baru di lingkungan sekolah yang tadi Kak Fani sampaikan, itu memang di luar negeri sudah menerapkan adanya alarm gitu ya untuk makanan dan minuman yang memang kadar manisnya tinggi gitu. Jadi memang harus tetap waspada untuk konsumsi makanan yang dan minuman yang manis di luar rumah gitu ya, di luar lingkungan keluarga. Kemudian sebaiknya memang konsumsi yang manis-manis ini kalau dari buah-buahan itu sebaiknya yang tadi Kak Fani sampaikan itu adalah dengan dipotong-potong buahnya. Karena berbeda ketika buah itu dikonsumsinya dengan jus atau dipotong-potong gitu ya. Beda sekali. Apalagi ditambahin gula atau susu kental manis, nah itu beda lagi kadar kadar gulanya lebih tambah lagi gitu ya, lebih banyak lagi. Nah, tadi ada lagi Kak yang mau disampaikan untuk saran-sarannya. Hmm, mungkin dari mulai dari diri kita sendiri gitu kali ya. Ya, mungkin minuman ya tidak bisa dipungkiri kita kadang suka, apalagi kalau nongkrong ke kafe gitu pasti beli kan ya minuman Iya. manis ya. Dari kita lebih ke less sugar. Mm-mm. Kemudian mungkin dialokasikan nih kayak misalnya, oh eh, hari ini mau mau ketemu sama temen mungkin nongkrong pasti akan beli minuman manis kan. Mm-mm. Jelas, coba dalam satu hari itu berarti pagi sama siang nggak usah minuman manis atau makan makanan manis karena nanti dialokasikan misalnya nongkrongnya di sore gitu. Berarti kan udah konsumsi gulanya cukup di sore. Jadi perlu diperhatikan juga alokasi alokasi dari satu hari itu gitu. Sama Oke.
Berarti cukup Mm-mm. cukup makanan utama aja ya Kak ya. Terus nanti kalau ada tambahan konsumsi manis itu dalam satu waktu aja dalam sehari gitu ya. Mm-mm. Sama Hmm. ini mungkin ya terkait pernah dulu ditanyain sama penyandang DM gitu, Mbak, kalau misalnya gula makan kalau orang DM tuh makan nasinya tuh harus makan nasi Berapa? yang kemarin ya gitu, Oh makan iya iya. nasi yang Itu kemarin gimana tuh gitu. Kak? Itu mitos apa fakta sih Kak kalau makanan yang kemarin tuh gulanya lebih rendah? Nah, kalau misalnya gula lebih rendah memang betul, karena memang Oh gitu. kalau panas tuh emang gulanya lebih tinggi. Cuma, Hmm. apakah ya kita mau makan makanan yang dari kemarin, sedangkan kan kita tidak tahu ya keamanannya bagaimana. Karena Mm-mm. biasanya makanan kan juga maksimal berapa ya, 8 jam. Mm-mm. Itu kita konsumsi jangan lebih dari itu. Jadi ya memang betul itu gulanya lebih rendah, betul. Tapi balik lagi, apakah kita kan makan seperti itu? Nah, Mm-mm. mungkin caranya tuh hanya ini saja sih Kak. Porsi, main di porsi, kemudian memang di apa? Didinginkan dulu, tapi nggak usah selama itu sampai berhari-hari juga gitu. Paling cukup 1 jam, 30 menit, 1 jam kok udah dingin gitu ya. Oh Dan itu itu udah pasti beda Kak kadar gulanya. udah turun, setidaknya udah turun. Oh iya Hmm, iya. betul. Mm-mm. Tapi kalau Baru tahu sih Kak. dibandingkan Mm-mm. itu kalau dari nasi ya, kalau Iya. apa yang lain beda lagi tuh. Terus apa ya? Biasanya kan Apakah harus diimbangi dengan olahraga Kak oh ya, supaya makanan manis yang dikonsumsi, maksudnya supaya kita tuh gak merasa yang salah-salah banget gitu loh Kak ketika oh, setelah makan konsumsi yang manis-manis tuh gimana ya caranya yang manis-manis ini eh, cepat keluar dari tubuh kita gitu loh. nah konsepnya agak agak ada yang positif ada yang negatif nih sebenarnya. Positifnya bagus ya, jadi sadar gitu kalau misalnya konsumsi manis kalorinya kan tinggi, jadi dibakar. Iya. Ya, cuma Mm-mm, itu juga mm-mm. persepsi negatif juga kalau misalnya Ya udah makan kita manis Pak, kurangi itu dengan makan olahraga, gitu kan. Karena olahraga banyakin. itu emang ibaratkan tuh gaya hidup ya. Gaya, Mm-mm, ibaratkan kayak kita setiap hari kan butuh makan. Sebenarnya kita tiap mm-mm, hari itu mm-mm, juga butuh olahraga. mm-mm, mm-mm, Cuma mm-mm. karena memang baik lagi kalau zaman dulu itu kan emang belum ada alat transportasi, jadi mereka akan berjalan kaki untuk dari satu tempat ke tempat yang lain. Mm-mm. Kemudian juga belum ada apa ya teknologi seperti smartphone gitu untuk berkabar aja kadang mungkin harus pergi ke sini untuk memberikan kabar ke orang kalau ada berita seperti ini. Jadi memang aktivitas fisiknya mereka lebih tinggi. Mereka tidak butuh olahraga karena ya aktivitas fisik mereka sudah cukup tinggi gitu. Mm-mm. Sedangkan di kita sendiri untuk jalan kaki, langkah berapa langkahnya aja itu kadang juga nol gitu misalnya. Karena Capek Kak. kerjanya apalagi pas COVID kemarin WFH Iya, gitu. iya seringnya Ya di di rumah, rumah nggak aja. gerak gitu kan, nggak banyak gerak keluar Mm-mm. gitu kan. Nah, itu jadi kendalanya. Oh, sama ini lagi Kak, apa namanya? Pernah pernah mendengar salah satu dari dosen gitu lecture. Makanan manis kan biasanya kita makan katakanlah makan apa ya? Gorengan gitu atau Mm-mm, makan mm-mm, makan yang digoreng. mm-mm. Entah itu fast food ataupun makanan yang biasa di warung-warung. Habis itu kita minum minuman manis, katakanlah minum es teh atau minum kopi manis-manis atau boba gitu. Nah, Iya, itu tuh ibaratkan minuman manis itu kayak hampir mirip kerjanya kayak apa ya? Eh zat narkotika. Kak. Jadi apa ya? Ketergantungan. candu dong Kak. Yes, alright. Jadi tuh kayak eh misalnya respon dari misalnya makan manis habis itu makan asin. Di otak tuh bingung. Ini tuh rasa apa gitu. Ibaratkan untuk mempermudah ya. Ini tuh Mm-mm, responnya apa sih? Ini rasa apa sih ini manis kok tapi kok asin gitu. Manis asin jadi bingung. Alhasil mm-mm, dia bingung cari ini rasa apa. Akhirnya kita makannya lebih banyak lagi kan. Habis makan manis, mm-mm, makan asin dalam satu waktu itu jadi kayak makan kita akan lebih naik appetite-nya atau nafsu makannya. Nah, itu mm. emang gula itu salah satu bisa hampir mirip dengan kecanduan Oke. gitu. Jadi emang hati-hati terkait makanan manis gitu. Mm-mm, mm-mm. Berarti semakin kita sering semakin kecanduan ya Kak ya.
Betul. Mm-mm. Ya, Nah, untuk kalau itu udah kan, kecanduan gitu, caranya memberhentikannya tuh gimana, Kak? Maksudnya langsung ya di-cut gitu kan betul. kayak susah ya, Kak ya, memang ya. Ya, nanti Kayak malah tidak berat. sustain ya. Berat eh tentunya. Sama kayak mm-mm. ngerokok kan ya. Kalau ngerokok Oh itu iya, disuruh iya. berhenti kan nggak mau. Nggak Nah, bisa. ya Susah kalau mungkin nggak dari dari dirinya pelan-pelan. sendiri ya. Tuh. Pelan-pelan Jadi memang ya, Kak. jadi harus Mm-mm. tahu dulu apa ya, goal Strong utamanya itu way. apa, strong way-nya. Strong way-nya harus tahu ya. Betul. Mm. Terus ini ya mungkin dikurangi sedikit-sedikit. Misalnya satu hari pasti ngopi dengan ada gulanya itu 3 kali gitu, atau bahkan bisa 5 kali gitu. Karena mungkin ketemu sama klien, banyak ketemu klien Mm-mm. pasti kan minum minuman manis gitu. Mm-mm. Kata dari 5 kali, coba Mm-mm. dikurangi jadi 3 kali dalam satu hari itu loh ya. Itu udah over banget dari tadi ya, dari yang ke Mm-mm. batas minumannya itu. Terus dari 5 menjadi 3, mungkin nanti bulan berikutnya itu udah Mm-mm. jadi 2. Terus lama-lama satu hari satu satu gelas gitu, satu gelas Mm-mm. minuman manis. Baru nanti bisa coba 2 hari sekali, 3 hari sekali, bahkan seminggu sekali, nanti bisa 2 minggu sekali gitu. Emang Mm-mm. tantangan juga sih Kak, dan lingkungan Mm-mm. lingkungan ini ya sangat Mempengaruhi ya. Sangat. mempengaruhi. Mm-mm. Mungkin ini kali ya, kalau meeting lagi pesennya air mineral aja kali. Air es gitu ya. Tapi kadang Air juga apa ya Air ngerasa es tuh nggak boleh ya, Kak? Kalau es, kalau dingin, air mineral tapi dingin, ngaruh nggak? boleh, Nggak itu apa-apa. nggak ada gulanya Kak, Oh, nggak kecuali ada dikasih gulanya. gula. Eh, Iya, iya. Jadi mungkin diperhatikan juga sih ya Kak, misalnya lagi panas-panas tuh mungkin kaget gitu. Lebih ke apa ya, kesiapan dirinya aja sih. Terkait tenggorokan ya, kadang kan juga orang sensitif gitu. Mm-mm, mm-mm. Kalau dari segi kalori tidak ada gula sih sama aja Aman sih. ya. Mm-mm. Aman. Mau Nah, air kalau es. manisnya ini, manisnya madu itu gimana, Kak? Misalkan nih, Nah, itu kan saya dulu ada kebiasaan kalau pagi itu minumnya minuman air anget dikasih madu kan. Nah, itu gimana, Kak? Maksudnya dalam kategori madu itu kan kita sekarang agak sulit ya nyari madu yang memang betul-betul asli gitu ya. Kadang ada yang madu yang memang dijual di pasaran itu yang memang ada campurannya gula. Nah, itu gimana, Kak? mm-mm. Apakah saya setiap hari minum madu itu masih aman apa gimana? Ya, prinsipnya sama Kak. Ibaratkan madu itu juga sama seperti gula Sendok pasir, gula. gula Oke. aren. Jadi Mm-mm. main di sendoknya juga. Itu sih Kak. Oke. Sama aja ya berarti ya. Sama aja. Kalau minuman bersoda itu gimana, Kak? Nah, Minuman kalau bersoda. soda itu lebih-lebih kayaknya sih Kak. Makanya lihat dulu. Lihat dulu nutrition fact-nya. Itu Oke. berapa berapa gramnya. Mungkin bisa lebih Mm-mm. aware sekarang ya. Gitu. Oke, oke. Kalau saya sendiri sih udah lama banget ya minum soda-soda gitu. Paling di kondangan ya. Kondangan kadang ada soda gitu. Mungkin mau nyoba Mm-mm. icip. Kalau saya Mm-mm. udah soda lumayan lah gitu. Udah nggak ini. Tapi kalau yang kafe-kafe terus ngopi ngopi nggak terlalu sih ya. Kan atau nggak beli yang non kafe itu kan juga Mm-mm. minuman Banyak manis yang non gitu. coffee sekarang. Mm-mm. Non kafe. Karena saya juga Oke. agak susah minum kopi, agak Mm-mm. Mm-mm. apa mulai Saya mengurangi. juga sukanya yang non coffee sih, Kak. Maksudnya Hmm. kalaupun ke kafe-kafe gitu ya, memang pesannya yang non coffee. Tapi kan sama manis semua ya. Gitu Mm-mm. gulanya. Nggak, Iya, kadang gulanya. less sugar aja itu masih tinggi loh Kak. Mungkin bisa 15 gram. Oh iya ya. Jadi perlu diperhatikan less sugarnya itu Mm-mm. seberapa banyak. Karena juga ada beberapa minuman kemasan yang klaimnya less sugar. Tapi pas dilihat ya sama 17 gram Oke. aja. Tetap harus Bahkan di lihat produk-produk nutrition produk fact-nya. susu itu kadang juga Mm-mm. Mm-mm. Oke. produk-produk susu. Karena saya ini juga sih, Kak, ya konsumsi itu kok malah jarang sekali lihat tabel nutrisinya itu loh. Berarti Nah, mulai sekarang harus mulai dilihat aware. ya, Kak ya. Tabel nutrisinya ini gulanya seberapa gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Oke. Mungkin ada lagi Kak yang mau disampaikan untuk sarannya kepada teman-teman. Hmm, Ada nggak sih Kak kita itu konsumsi makanan untuk ini dalam fase waktu sehari itu misalkan selepas jam 8 malam atau mungkin selepas jam 5 sore itu sudah sebaiknya disarankan sudah nggak konsumsi lagi gitu. sama prinsipnya seperti makanan berat juga ya. Jadi emang
usahakan berapa ya, 2 jam atau 3 jam sebelum tidur itu emang lambungnya kosong. Jadi Mm, tidak mm, makan makanan berat terutama. Nah, mm, mm, eh, apa ya, biar bisa teratur dan tidurnya juga lebih cukup gitu ya. Nah, oke. kadang apa ya, karena semakin malam itu metabolisme tubuh kita semakin turun gitu. Jadi berarti kan kalau pabrik ada mesin, mesinnya Mm, tuh udah capek gitu. Dia mau mm, istirahat, mm, tapi mm. masih kita kasih kasih bahan untuk Makan, terus mm. gitu kan. Jadinya Nanti mereka itu kerja lagi. kerja lagi kan agak Mm, capek gitu. Jadi tetap kerja, ya pastikan tubuh kita selalu bekerja ya. Selama kita masih hidup, tubuh mm, kita mm. masih bekerja. Nah, usahakan kita tidak memperberat pekerjaan-pekerjaan di dalam tubuh kita. Oke. Ya, Kasihan dengan tubuh cara kita ini disuruh kerja ya. terus. Karena nggak Oke. kerasa kan ya kak ya, karena Iya, itu iya, emang iya. tidak disadari. Mm, 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 betul. Kata kita Hmm. terlalu ini ya, memaksa tubuh kita untuk Iya, bekerja. kayak Mm, karena apa ya, lidah kita ya terlalu enak dengan makanan-makanan yang enak. enak di lidah tapi Gitu. nggak enak di tubuhnya. Mm-mm. Terus ada juga yang logo apa, inggapan selalu ada ruang kosong untuk dessert. Nah, itu kan juga menyiapkan makanan-makanan manis, minuman manis. Nah, mungkin itu Mm, mm, diganti mm, dengan buah-buahan gitu, mulai mulai mm, mm, mm. disubstitusi ya, mulai dikurangi, diganti gitu Diganti ya. terkait Mm, buah sayur. Nah, mm, emang mm, mm. salah satu kuncinya supaya suka buah dan sayur itu dari anak-anak ya, Kak ya. Jadi dimulai di anak-anak karena emang ya jadi tidak hanya dari segi parenting, segi pola pemberian makan juga Mm, sama, mm, mm. dari ke anak-anak itu emasnya juga di situ. Terutama dari pemberian MPASI-nya, bagaimana Mm, mm, mm. terkait MPASI yang membatasi gula, gula garam lemaknya gitu. Mm, Gula mm, garam mm. sih lebih tepatnya karena kalau bayi butuh butuh lemak yang lebih tinggi juga di usianya dia gitu ya. Berapa itu, Gitu. Kak? Maksudnya dalam artian ada batasnya nggak kalau untuk balita yang MPASI gitu? Itu berapa ya? Aku agak nggak hafal ya. Udah lama sebenarnya nggak megang anak ya. Jadi memang Ya ada jelas panduannya ya, ada guidance-nya ya, Kak, ya, ada. batas-batasnya Hmm, ya. ada. Oke, ini Ya PR ibaratkan semua mungkin nih kayak untuk dikasih ke sprint gitu, kayak cuma di oke. aja Mm, gitu. mm, mm. Jadi kalau malah Oke. diusahakan nggak pakai gitu. Malah diusahakan ya. Hmm, Biar biar dia mengenal rasa buah. pure Misalnya ya, buah maksudnya mangga. alaminya Oh, ya. buah mangga seperti ini, manisnya seperti Mm, ini. mm, mm, mm. Oke, oke. Gitu. Ini PR bersama nih, calon ahli gizi keluarga. Terus sama mungkin ini ya, kalau misalnya kita makan makanan, kadang kan juga menyuguhi ada tambahan kecap gitu ya. Misalnya beli apa Ya. ya, bakso, mie ayam atau Mm, bakmi mm, atau mm, makanan-makanan mm. yang biasanya enak tambahin Saus, kecap, soto, saus kecap gitu. saus kecap gitu. Itu kan juga gulanya tinggi juga ya. Jadi perlu Hmm, diperhatikan juga. Mungkin udah saya sendiri sih udah mulai mengurangi gitu, kayak nggak usah pakai kecap Pak gitu. Karena kan oke. misalnya yang bumbu pecel tuh Kak, bumbu pecel kan Mm, dia bumbunya aja kan pakai gula ya. mm, 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 mm. Nah, habis Iya. itu dicampur lagi sama kecap. Itu kan Mm, mm. udah nambah lagi gulanya. Termasuk ini ya, tahu telur apa ya, tahu tek gitu-gitu ya, Kak. Enak itu, Itu kan aduh, juga ada, nikmat ya kan? banget itu. Di kuahnya kan juga Kayaknya ada gula. di Ya, jadi sekeliling kayak kita kayaknya malah makanan gula semua ini, Kak. apa ya, hidden, tersembunyi, gula-gula tersembunyi. Kalau kita telisik lebih banyak itu, wah, iya nemu Semuanya, di bumbu semuanya pecel gula. tadi, di tahu tek gitu Mm-mm. kan. Enak semuanya, Kak, itu, Kak. Pusing nih saya sekarang. Mm-mm. Ditambah nah tambah Oke. boba 2 kali, 3 kali, belum Nah, ngopi. itu. Mm-mm. Itu sih yang tantangannya. Semakin semakin beragam makanan jadi perlu bijak ya Kak ya. Kalau zaman Iya, dulu kan betul. makanan itu aja, mungkin bosan. Dan Sekarang masih banyak yang alami kan. Kalau dulu itu maksudnya cara mm-mm. pengelolaannya nggak seperti sekarang yang Mm-mm. macem-macem gitu.
Iya, betul. Cara pengolahannya macam-macam. Terus eh, Mm-mm, lebih justru tinggi kalori, tinggi gulanya mm-mm, daripada tinggi mm-mm. serat dan lain sebagainya. Makanya sekarang makin ke sini macam penyakit tuh banyak banget Kak daripada zaman dulu mungkin ya. Ya, tentu Mm-mm. saja itu. Apalagi Penyakit. dari tadi ya, dari gula yang emang dari data pun juga Mm-mm, menunjukkan bahwa semakin tinggi penyakit tidak menularnya, trennya memang semakin meningkat. mm-mm, mm-mm, mm-mm. Tuh. Iya. Ya, kita Dan nggak kalau bisa menutup orang-orang berjualan ya kak ya, kan itu juga iya, rezekinya iya, mereka mm-mm, masing-masing. Tinggal iya kita bijak betul. aja. Oh ya, memang kita kan kadang pingin ya, jadi kita alokasikan, oh kira-kira hari Mm-mm. apa, atau mungkin di hari ini saya mau minum manis atau makan manis, berarti paginya, siangnya eh, ya nggak manis-manis. Mm-mm, mm-mm. Termasuk makanan-makanan yang berbahan dasar tepung itu juga mengandung gula nggak Kak ya? Diolah apa dulu? Mungkin kayak kerupuk atau mungkin apa ya yang sekarang banyak itu kerupuk ya kerupuk-kerupuk itulah Kak yang gurih-gurih itu loh Kak. Hmm. Biasanya kalau Cilok, kerupuk, cilok, cilok oh itu, ya, cilok itu kan kerupuk. juga tepung. Nah, itu. Hmm. Dia nanti jatuhnya lebih ke perlu batasi ini ya, perlu batasi minyak, gula, garam, lemak, garamnya juga. Hmm. Nah, ngomongin kerupuk, kerupuk tuh kan berbagai macam jenis ya. Nah, ada apa ya? Banyak anggapan kerupuk ini lauk. Ya sama sih, sama ibu saya juga, iya ini tuh lauk gitu. Kalau kurang kerupuk kurang lengkap Kak Iya, makan nggak itu. lengkap, bener. Nah, padahal porsi kerupuk itu tuh sekitar kira-kira 3 kerupuk. Yang kecil loh, Kak ya. Mungkin sekitar kerupuk udang ya, 3. Atau yang kerupuk warna-warni itu tiga kerupuk aja itu tuh udah setara sama 1 centong nasi kalorinya. Jadi, Wah, padahal kan kita kalau banyak makan satu kerupuk dong. kan, Kurang Kak satu. iya kan. Ini Jadi, saya sendiri nggak loh ya Kak, misalnya ini kalau refleksi saya. hmm, Mm-mm. jadi kayak eh, itu PR juga sih. Saya kan karena saya itu bukan tim manis, saya tim gurih ya. Jadi emang Oke, agak susah ngurangi yang keripik-keripik, gurih-gurih. asin-asin. Saya lebih susah Mm-mm. itu daripada gula manis-manis gitu. Terus biasanya kan apa ya? Orang-orang akan lebih aware kalau misalnya punya keturunan gula, punya Mm, keturunan mm-mm, mm-mm. penyakit, biasanya kan lebih aware. Tetapi nggak melulu di usia-usia sekarang, mungkin aware-nya di usia 40, usia menjelang 50 baru aware-nya gitu misalnya. Tapi sekarang juga udah mulai banyak sih ya Kak ya, di lingkungan saya, mungkin saya berada di lingkungan yang cukup Pendidik. mulai aware Mm-mm. ya Mm-mm, terkait mm-mm. kesehatan. Jadi memang sudah banyak orang-orang yang memang sudah menggiatkan pola makan sehat, hidup Olahraga. sehat, Mm-mm. olahraga itu. Jadi diusahakan apa ya, status gizi kita juga baik gitu. Tuh, baik dari apa ya, asupan makan kita dari zat gizi makro dan zat gizi mikronya juga. Kadang kan kita itu ya makronya terpenuhi, kalorinya Mm-mm. bagus, Tapi mikronya tapi ternyata kurang. mikronya kurang. Hmm. Jadi memang makan itu nggak asal makan ya Kak ya, tetap harus diperhatikan ya nutrisinya juga. Tuh. Oke, Ya. jadi memang nutrisi itu penting ya untuk tubuh kita gitu ya, untuk keberlangsungan hidup dari tingkat sel gitu ya Kak ya, sampai tingkat yang lebih dari sel gitu ya. Jadi memang nutrisi itu penting gitu, Nah, jadi nggak asal makan. Tapi mungkin kadang ini kalau kalau nggak hmm, inget ya lupa ya asal makan. Jadi memang ya, ya. apa nih Kak tipsnya? Perlu kita bikin food tracker gitu Kak? Hmm, menarik nih, food tracker ya. Mungkin kalau Iya. emang yang dia punya strong why-nya luar biasa kuat, Mm-mm. di food tracker itu paling 1 bulan tuh udah udah penat, udah nggak mau lagi. Oh gitu. Berarti Jadi kayak untuk lebih perubahan itu apa ya? kita Emang bagus, emang bikin dia food tracker bagus, ya. tapi tidak setiap hari gitu mungkin. Oke. Kecuali emang didampingi ya, didampingi dulu, mungkin dalam 2 minggu emang harus di food track
Setelah itu mungkin seminggu sekali atau dicek 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Oh ternyata jadi ada waktu untuk evaluasi makan untuk sendiri gitu. Oh iya ternyata Hmm. selama 1 minggu ini aku cukup banyak nih makan gula atau cukup banyak nih. Oh karena kemarin dapat hajatan dikasih makanan atau dikasih Mm-mm. atau lagi meeting keluar kota Mm-mm. gitu. Makannya jadi tidak teratur. Oh jadi kayaknya perlu deh cara strateginya bagaimana untuk membatasi si gula garam lemaknya ini gitu. Mm-mm. Jadi ada evaluasinya gitu. Jadi nggak setiap hari itu tidak akan sustainable sih Kak. Ya saya Oke, sendiri sebagai ahli gizi untuk nge-food track setiap hari juga, aduh Kak malas sekali gitu iya, misalnya. capek Karena juga banget ya mau hmm, nyatet-nyatet. Mm-mm. jadi lebih tahu porsi-porsiannya, mana yang mau difokuskan, kayak lebih gimana ya mempermudah. Oh fokus, oh ternyata sayur saya belum 3 porsi 1 hari ini. Mm-mm. Oh buah saya belum 3 porsi hari Mm-mm. ini. Mungkin Jadi satu-satu dulu ya Kak ya. Jadi misalkan hmm, bulan ini fokusnya ke buah-buahan gitu ya. Mungkin kita bikin food tracker yang buah-buahan gitu kan. Mungkin oh, hmm, buah-buahnya sudah berhasil, nanti bulan ke depan food tracker sayur-sayuran atau mungkin air mineral, air minum gitu ya, air putihnya. Jadi memang iya, betul. tergantung fokusnya satu-satu ya biar biar kerasa Oke. ininya small wins-nya Biar- juga gitu ya. Jadi nggak langsung semuanya gitu mungkin agak berat kayak ya saya sendiri juga membayangkan itu berat sekali gitu. mm, Jadi nggak Karena kalau nggak nggak tahu yang triknya semudah. nggak susah ya. Jadi emang Mm-mm. perlahan aja. Bener sih, aku setuju sama Kak Gadis. Daripada kita terlalu fokus banyak macem Mm-mm. harus ini Mm-mm. dikurangi segini Mm-mm. agak tidak sustainable gitu ya. Mm-mm. Bener Mm-mm. sih bisa fokus dulu. Oh iya nih dibikin challenge gitu ya, Mm-mm. dibikin Mm-mm. Step challenge by mungkin step sama gitu ya. mungkin sama keluarga atau teman dekat yang memang udah Mm-mm. punya Mm-mm. sama-sama strong why-nya nih mau hidup Mm-mm. sehat. Mm-mm. Karena kita juga perlu Mm-mm. support sistemnya ya. Kalau cuma sendiri Iya betul. atau bahkan Mm-mm. hanya satu, alhamdulillah kalau keluarga juga mendukung sama-sama mau gitu Mm-mm. kan. Mm-mm. Itu akan lebih permudah. Kadang kan juga kayak kok dia nggak mau sih nggak mau makan, iya itu lagi diet gitu. Itu kan kadang juga terasa kadang-kadang kalanya kita down gitu ya. Terintimidasi dong kalau emang lagi diet. Padahal kan arti diet sendiri itu kan mengatur ya, mengatur pola Mm-mm. makan Mm-mm. Mm-mm. gitu. Jadi memang ya banyak tantangannya. Tuh. Sama mungkin tadi mau coba ini ya Kak, nutrisi. Nah, Kak, nutrisi ini tuh lebih ke hewan Kak, gitu Oh ya. gitu. Jadi kalau Jadi kalau ah, manusia apa nih Kak? ya kalau ke manusia tuh gizi gitu. Oke, Jadi kan gizi makanya ya. bukan ahli nutrisi tapi ahli gizi gitu. Oke, iya iya siap Kak. Emang Mm-mm. memang taunya nutrisi lebih, mungkin kata-kata nutrisi lebih bagus Iya, ya. apa Mungkin lebih ini ya, lebih banyak dikenal gitu loh Kak kalau nutrisi mm, itu. mm, Mm-mm. mungkin juga dari segi pemasaran beberapa uh, Produk. produk gitu ya. Jadi sudah Mm-mm. tahunya oh nutrisi, nutrisi. Tapi ternyata nutrisi itu lebih ke hewani. Hewan, Maksudnya ke oke. hewan gitu. Mungkin ke Mm-mm. nutrisi ternak, nutrisi ini Mm-mm. ya. Oke, Beda-beda. jadi Jadi lebih ke gizi ya kalau manusia dia. Oke. betul. Untuk gizi sendiri Kak, nah yang paling di apa yang paling jadi apa ya main main dari gizinya itu apa aja Kak yang perlu diperlukan untuk tubuh kita Mm-mm. macam-macamnya gizi gitu. Mm-mm. Mungkin mempermudahnya sesuai dengan isi piringmu aja kali ya. Ya. Dari pedoman dari Kementerian Kesehatan itu sudah cukup bagus, sudah cukup mudah untuk diterima masyarakat. Kalau cukup terlalu detail nanti agak pusing, nanti bingung lah kan. Iya, Jadi utamanya kita ada sumber karbohidrat ya. Sumber karbohidrat itu kan macam-macam, nggak cuma nasi, malah sekarang juga digencarkan untuk keanekaragaman pangan ya, keanekaragaman makanan. Jadi nggak hanya nasi terus gitu. Jadi bisa diganti pakai kentang, jagung, jagung, bihun gitu boleh. Atau singkong gitu mulai kan juga. pangan lokal, singkong, ubi dan lain sebagainya. Itu kan sumber karbo. Terus kan kemudian sumber protein. Nah, sumber protein ini kan ada dua nih Kak, sumber protein hewani dan nabati. Mereka itu sama-sama protein, cuma ada beberapa yang
apa ya, vitamin dan mineralnya ada yang lebih condong di beberapa jenisnya gitu ya. Jadi memang lauk hewani harus ada, lauk nabati juga ada. Nah, itu salah satunya contoh hewani kan jelas ya. Kita sering banget ya, apalagi anak Ayam, mahasiswa itu ayam, 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 ayam. sampai kebanyakan ayam. Ya, ayam-ayam kan. Nah, mungkin sekarang juga lagi dikencarkan kan gambar ikan, gambar makan ikan. Ikan. Tuh, jadi cobalah makan-makan ikan. Ini juga lagi men-challenge diri sendiri juga nih sih Kak. Saya mau coba makan ikan meskipun saya pernah merasakan makanan ikan di luar Jawa, di timur itu tuh enak banget dibandingkan dengan di Jawa gitu. Beda Kenapa, Kak? rasanya. Beda ya? Lebih fresh ya ada di Hmm. timur. Rasanya Atau beda. mungkin Jadi karena lokasinya yang tempat Kakak itu dekat laut mungkin? ya salah satunya juga. Jadi memang cara apa pengawetannya juga nggak terlalu lama ya. Mhm, mhm. Salah satunya. Mungkin juga terkait airnya, air di lautannya juga berbeda, tidak terkena Mmm, polusi mungkin ya. iya betul, masih Itu alam-alam jadi gitu juga ya, Kak, ya? Alamnya pengaruhnya. masih Jadi terjaga. jadi tipsnya mulai coba makan ikan gitu, makan ikan. At least ada telur juga dan itu juga kalau bisa jangan tiap hari juga sih telur. Mungkin diserang di apa ya Mhm, ganti-ganti ya. Kan bosen nggak sih ya ganti-ganti, Kak? mhm. Ayam Mungkin terus telur boleh terus. udang gitu ya, Kak? Ini. Udang, apalagi yang protein hewan ini? Ikan, Banyak kok telur, bakso, udang, ikan, itu mhm, banyak. Terus lauk oke. hewani, kalau lauk nabati itu ya tahu, tempe yang paling sering kita Mhm, mhm. temui. Mungkin bisa kacang hijau, kacang merah, kacang polong, Mhm, gitu itu mhm. juga. Nah itu, nah itu dalam satu hari ya paling tidak ada lauk nabati, ada lauk hewani juga. Terus di sayur, sayur itu juga tadi ya 3 porsi minimal. Oke. Kemudian Kemudian apa tadi? Buah ya. Buah itu juga ada dalam satu hari. Kemudian juga kebutuhan lemak ya. Jadi kita tuh juga butuh lemak dalam tubuh kita. Jadi kan ada yang mungkin apa ya? Terlalu strict dengan penurunan diet misalnya penurunan berat badan ya. Diet penurunan berat badan dia tidak makan lemak sama sekali, tidak Lemak ada minyak sama sekali. Nah, itu juga karena kalori dari lemak juga cukup lumayan ya Kak ya 9 kilokalori gitu, lumayan cukup tinggi. Jadi kalau misalnya tidak ada, nanti juga ada gangguan gitu, tetap butuh gitu. Tapi kadang dalam batas yang tadi normal ya, Kak, ya? butuhnya ada batas normalnya. Jadi tetap kita butuh lemak juga dalam tubuh. Kemudian apa ya? Udah sih itu sama minum air putih kali ya. Minum air putihnya juga 8 gelas sehari minimal. Apalagi kalau sekarang di Jogja lagi panas banget. Panas-panas itu memang mudah Panas sih banget. haus. Iya, Panas banget. mudah sekali Itu haus. ditambah. Jadi kalau misalnya dia cuacanya panas, terus dia juga menambah aktivitas fisik atau olahraganya, jadi kebutuhan mineralnya juga, maksudnya kebutuhan airnya juga Harus ditingkatkan lagi. ditambah. Oke sih ya. Hmm, tuh, Oke. Selain itu juga tetap tuh. pola hidupnya, pola tidurnya juga ini ya, Kak, ya harus Hmm, diatur. hmm. Insya Allah itu ideal sekali tuh. Makanannya sudah dijaga, pola istirahatnya terjaga, terus aktivitas juga iya, olahraga juga iya. Itu Iya, healthy mungkin kalau lifestyle-nya kita mungkin idaman. kalau kita dewasa itu untuk terkait tidur mungkin mulai agak susah ya kayak kalau tidur. Oke, mhm. Jadi mungkin setidaknya kalau tidurnya emang susah di diatur gitu ya, setidaknya makan kita udah mulai bagus gitu. Oke gitu ya. Jadi memang tetap sumber makanannya harus teratur gitu ya. Oke. Semangat buat kita Oke, semuanya. semangat juga buat saya juga, buat teman-teman juga, buat Kak Fani juga. Memang kita selalu apa ya, perlu diingatkan lagi gitu ya. Kadang setelah diingatkan seperti ini mungkin masih ingat, besoknya masih ingat, besok lusa masih ingat, nah seminggu lagi udah hilang, Ya apalagi hilang. sebulan. Jadi memang harus sering-sering diingat. Mungkin kita bisa tuh bikin list harian gitu ya, apa yang harus ini ya, apa yang goals yang harus dicapai di satu hari itu gitu, termasuk pola makannya bagaimana, terus tadi konsumsi makanan dan minuman manisnya itu sebatas apa, itu memang harus dimulai dari diri kita sendiri gitu ya, Kak, ya.
Oke, dan mungkin ketika diri kita sudah bisa diperbaiki gitu, mungkin akan lebih mudah ketika kita me ini, memberikan perbaikan untuk orang lain gitu ya, Kak, ya. Oke, mungkin ada yang ditambahkan lagi, Kak Fani? Oh ya, tetap semangat. Oke, semangat dan semoga dimudahkan. Heeh. Nggak apa-apa kalau misalnya memang tidak sesuai dengan goals-nya kita. Mhm, Yang nggak penting apa-apa, kita yang penting terus nggak boleh berjalan menyerah. tuh, terus melangkah. Yes. Oke, terus melangkah yang pasti-pasti gitu ya, Kak, ya? Tuh. Oke, sekian dari Kak Fani, sudah semua disampaikan ya, Kak, ya? Wah, Insya terima Allah kasih sudah. banyak ilmunya Kak Fani, sharing-nya hari malam ini sangat-sangat mindful dan meaningful sekali ya, karena, ternyata saya banyak sekali insight yang didapatkan dari Kak Fani, dari penjelasannya tadi, termasuk harus mulai nih mengecek kadar dari, gizi yang ada di kemasan makanan, kemudian memang harus diperhatikan, saya tuh sehari harus konsumsi manis yang di luar makanan berat itu berapa, kayak gitu. Jadi memang harus lebih aware lagi gitu ya, mengingat, sekarang berbagai penyakit yang disebabkan oleh makanan manis itu sangat banyak, termasuk diabetes seperti itu. Jadi tidak memandang usia gitu ya, bahkan usia remaja pun sudah bisa ini, terdiagnosa diabetes gitu ya, atau mungkin pradiabetes gitu, karena konsumsi gula yang berlebihan gitu. Jadi memang kita harus bijak memilih konsumsi makanan dan minuman manis. Nah, mungkin itu dulu dari saya simpulkan gitu ya. Terima kasih banyak Kak Fani atas waktunya dan sharing-nya malam ini. Semoga bermanfaat gitu ya untuk teman-teman semuanya. Selamat memulai ini, diterapkan gitu ya, apa yang sudah Kak Fani sampaikan tadi gitu ya. Juga untuk diri saya sendiri nih, saya juga mencoba menerapkan gitu ya, apa yang tadi sudah Kak Fani sampaikan gitu ya. Salam sehat dari saya gitu ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan gitu, dan selalu ingat lebih aware lagi terhadap diri kita sendiri terutama, dan juga lingkungan sekitar kita, keluarga kita, dan lingkungan sekitar gitu ya. Oke, sekian dari saya Kak Fani, terima kasih banyak. Mohon maaf Makasih jika ada banyak, Kak kurangnya ya. Gadis. Sehat Sudah selalu keren Kak sekali. Fani. Daftar juga, gadis. Semoga next Oke, time bisa ketemu ya, Kak. oke, next time kita one on one lagi nih, kita bahas, kita ini, kita ngulik ilmu gizinya Kak Fani nih. Jadi supaya kita lebih sehat lagi gitu ya dari segi makanan, dan bisa jadi ahli gizi di keluarga kita sendiri. Harapannya seperti itu ya Kak Fani ya. Jadi mengurangi beban dari amanahnya Kak Fani untuk menyampaikan gizi ke seluruh seluruh keluarga. Gitu ya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata teman-teman semuanya. Sekian dari sesi kita hari ini tentang membahas makanan manis gitu ya. Mungkin next lagi kita akan membahas yang lain terkait gizi dengan Kak Fani begitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fani. Oke. Makasih, Kak Gadis. Sama-sama.